Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sobat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini sobat muslim masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang lantaran agama Islam, dinul Islam. Sobat muslim, pernah nggak ketika udah capek lari-lari, kemudian ngejar kereta, begitu nyampe stasiun, bener-bener pas nyampe stasiun, pas keretanya berangkat. Kira-kira godok nggak? Udah capek-capek, malah ketinggalan kereta pula. Sia-sia perjuangan kita berlari-lari tadi. Gara-gara kita telat bangun, salah perhitungan, dan jalan macet. Duh, rugi banget ya. Ruginya nggak ketulungan deh. Oh ya, ngomong-ngomong soal sia-sia, sebenarnya banyak, mungkin aja kita punya pengalaman ya dalam keseharian kita. Misalnya aja nih, sia-sia saja ya, ketika udah usahanya setengah mati untuk mencintainya, ketika menyatakan cinta malah ditolak. Tanya kenapa? Ya, selain soal takdir sobat ya mungkin karena bisa jadi karena pesona kita nggak membuat si dia cinta, malah ditolak. Yakin? Padahal yang terjadi dia nggak mikirin kita sama sekali. Tentu saja selain takdir memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya karena kita nggak punya potensi dan pesona yang membuat dia tertarik. Sia-sia kita mencintainya dengan bertepuk sebelah tangan, sakit dan perih. Nah, gimana jadinya kalau kita udah setengah mati puasa tapi cuma dapetin lapar dan haus doang? Sia-sia udah pasti. Rugi jelas. Kecewa? Iya iyalah. Duh, sebulan penuh puasa cuma dapetin perut keroncongan, seharian mulut kering karena nggak dialiri air minum. Tanya kenapa? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, rubba so'imin hadduhu min siyamihi alju wal atas. Rasulullah bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Yang didapatkan hanya apa? Ju wal atos, lapar dan dahaga. Nah, kira-kira sanggup nggak kita puasa dari makanan dan minuman di siang hari, sekaligus mulut kita puasa dari berbuat bohong, puasa dari ngomongin kejelekan, puasa dari hal-hal maksiat? Insya Allah yang sanggup memang, tapi kebanyakan manusia nggak sanggup. Buktinya Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, ya kan? Ini bukan berarti mendingan nggak puasa, sobat.
nggak otomatis seperti itu gitu ya. Puasa tetap nggak batal, tapi sangat berpotensi sia-sia. Karena apa? Karena pahala puasa kita ketelen deh. Terus setiap kali melakukan maksiat, ibaratnya maksud hati miskol sama temen, malah pulsa kita ketelen karena mailbox. Berkurang deh puasa kita. Gondok nggak? Pasti nyesel. Nah, apalagi puasa capek-capek sebulan penuh cuma dapat lapar dan haus. Cacingan deh loh. Begitu juga yang puasa dari makanan dan minuman itu sangat tahan godaan. Tapi begitu bertemu dengan pacarnya misalnya, hawa nafsu yang jadi panglimanya, jebol sudah pertahanannya. Memang masih puasa dari makanan dan minuman, tapi pergaulannya dengan lawan jenis ya bukan mahram, justru udah melanggar aturan Islam. Kan Islam mengharamkan hubungan akrab pranikah atas lawan jenis, seperti yang sudah sering dibahas ya di kajian-kajian dan banyak dalam Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, kira-kira puasanya batal nggak? Puasanya insya Allah nggak batal, men, selama nggak makan, nggak minum saat kencan tersebut. Tapi pahala puasa itu bakalan didiskon gara-gara melakukan maksiat tersebut. Kalau maksiatnya lebih banyak, mana tabungan pahalanya? Jadi yang didapatkan nantinya cuma lapar, haus doang. Apa enggak rugi? Sobat muslim, Islam adalah totalitas. Itu artinya saat kita ibadah dengan ibadah ritual tentunya, ketika kita melakukan ibadah ritual itu juga akan nyambung dengan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya ibadah muamalah, jual beli, bekerja, dan lain sebagainya. Keduanya harus senantiasa berpatokan pada aturan Islam. Nggak boleh pakai aturan yang lain. Misalnya puasa pakai aturan Islam, bergaulnya pakai aturannya yang bukan Islam, pakai aturannya orang-orang yang bergaul bebas. Salah cuy. Banyak aktivitas amalan sunnah di bulan Ramadan yang berpotensi mendulang pahala, yang bisa kita kerjakan bersama atau sendiri. Selain tadarus Al-Quran ya, kemudian sholat tarawih, masih ada iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sekalian untuk nangkep itu Lailatul Qadar. Kalau punya rezekinya banyak, silakan banyak-banyak disedekahkan. Syukur-syukur kalau kita bisa menghilangkan amalan-amalan buruk kita. Semoga Allah memudahkan segala upaya kita untuk meraih pahala. Amin ya rabbal alamin. Sekedar ngingetin ini, sobat muslim yang dirahmati Allah. Tentunya ya bukan cuma buat kamu semua, tapi juga saya sendiri. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman, kekuatan takwa, dan kekuatan fisik dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Semoga puasa kita bukan puasa yang sia-sia, tapi puasa yang diberkahinya. Itu sebabnya ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ini harus dibarengi dengan banyaknya amal soleh yang kita kerjakan, dan insya Allah mampu menjadikan sebagai orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, seperti yang
tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Gak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama berdoa dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Allahumma amin. Saya Zain Taufik dari Yuk Ngaji, mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.